Di Indonesia, korupsi terjadi dalam berbagai bentuk dengan beberapa mekanisme yang sering ditemukan. Berikut adalah beberapa mekanisme korupsi yang paling umum. 1. Korupsi pengadaan barang dan jasa. Korupsi pada proyek pengadaan barang dan jasa sering terjadi melalui manipulasi tender, seperti penunjukan pemenang lelang yang sudah diatur sebelumnya. Pejabat atau pihak berwenang bisa menerima suap atau komisi dari perusahaan yang ingin memenangkan kontrak. Selain itu, penggelembungan anggaran, markup, juga kerap terjadi, di mana anggaran dibuat lebih tinggi dari nilai proyek sebenarnya. 2. Penyuapan dan gratifikasi. Bentuk korupsi ini melibatkan pemberian uang, hadiah, atau fasilitas kepada pejabat publik sebagai imbalan atas kebijakan atau keputusan tertentu yang menguntungkan pihak pemberi. Misalnya, perusahaan yang ingin mendapatkan izin atau proyek tertentu seringkali memberi hadiah kepada pejabat yang berwenang agar urusannya dipermudah. 3. Pemotongan dana bantuan dan subsidi. Korupsi pada dana bantuan sosial atau subsidi sering terjadi, terutama pada program bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin atau bencana alam. Beberapa pihak bisa memotong dana sebelum disalurkan kepada masyarakat yang berhak, atau dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. 4. Pungutan liar, pungli. Pungli adalah bentuk korupsi kecil yang banyak terjadi di pelayanan publik. Pegawai publik sering meminta biaya tambahan untuk mempercepat proses pelayanan yang seharusnya gratis, seperti pengurusan KTP, SIM, sertifikat tanah, dan lain-lain. Diduga melakukan manipulasi dalam pertanggungjawaban keuangan daerah bersama dengan 5. Manipulasi anggaran. Beberapa pejabat sering melakukan manipulasi anggaran, seperti mengalokasikan anggaran untuk proyek yang fiktif atau tidak pernah ada. Dana ini nantinya akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Melakukan manipulasi dalam pertanggungjawaban keuangan daerah bersama dengan terpidana Lestaluhu yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Setda Kabupaten. 6. Pencucian uang. Pelaku korupsi seringkali menggunakan mekanisme pencucian uang untuk menyembunyikan sumber dana hasil korupsi agar terlihat legal. Uang yang didapatkan secara ilegal disalurkan melalui berbagai transaksi atau diinvestasikan dalam bentuk aset agar lebih sulit dilacak. To an anonymous corporation or a professional middleman. This step is where criminals are often most vulnerable to detection, since they introduce massive wealth into the financial system, seemingly out of nowhere. The second step. Korupsi di Indonesia diperparah oleh lemahnya pengawasan, sistem hukum yang kurang efektif, dan budaya yang masih toleran terhadap korupsi di berbagai tingkatan. Selain itu, faktor jaringan atau koneksi politik juga seringkali memperkuat mekanisme korupsi, sehingga para pelaku merasa lebih aman atau kebal hukum.